pakai webcam ya sekarang, soalnya lagi gelap-gelapan. Oke, langsung aja ya, teman-teman, selamat malam. Nama saya Fabian Augie, saya akan mempresentasikan Autoregressive Image Generation without Vector Quantization. Jadi ini, beberapa, bahan yang bakal aku bahas hari ini. Pertama aku mau ngebahas beberapa preliminaries knowledge yang perlu kita ketahuin. Pertama, discrete latent space, terus, gimana secara tradisional, autoregressive image generation itu gimana cara kerjanya. Terus habis 2 preliminaries itu kita baru masuk ke paper kita ya. Ini untuk malam ini aku cuman nge-publish 1 paper aja, tapi menurutku konsep yang mereka berikan, lumayan menarik. Terus mungkin kita akan masuk kenapa kenapa sih pakai autoregressive, kenapa nggak pakai, diffusion aja secara normal. Terus kita akan lihat-lihat result-result yang ada di, metode ini. Nah, untuk preliminaries. Jadi, apa sih discrete latent space itu? Nah, discrete latent space itu, mungkin kalau kita ngebahas image generation, kalau sekarang yang pertama kali kepikiran itu diffusion model. Nah, diffusion model itu, latent space yang mereka menggunakan tuh, tipenya continuous. Nah, sedangkan di discrete latent space, eee kita tuh menggunakan, apa yang dinamakan codebook. Codebook ini tuh apa? Codebook ini tuh bisa dibilang, potongan-potongan representasi dari sebuah gambar. Jadi kalau di, diffusion model, si latent space ini, satu latent space ini merepresentasikan keseluruhan gambar. Sedangkan kalau di discrete latent space atau di codebook ini, kita memiliki beberapa potongan-potongan, latent space di sini yang direpresentasikan sebagai angka, dan tiap-tiap angka ini merepresentasikan bagian kecil dari gambar. Misalnya, di sini kita merepresentasikan matanya doang atau mungkin hidungnya doang. Nah, ini visualisasi dari discrete latent space tadi. Kalau misalnya di kanan ini continuous latent space, tiap-tiap data point ini merepresentasikan satu buah gambar secara keseluruhan. Sedangkan kalau discrete latent space, tiap-tiap centroid ini nih, tiap-tiap kumpulan data ini poin-poinnya merepresentasikan hanya bagian dari gambar aja. Nah, kalau dipikir-pikir nih, ini mirip-mirip kayak sebuah kata. Jadi misalnya, eee, banyak kata-kata ini, artinya itu sama kan. Nah, kata-kata yang artinya sama ini dikumpulkan ke dalam satu buah centroid data, satu buah, data representation. Dan sama juga kayak, di kata-kata, satu kata doang nggak bisa ngebuat kalimat kan. Kita butuh banyak kata untuk membuat satu kalimat. Nah, itu, basically idea dari discrete latent space. Kita kayak ngubah, bagian-bagian dari gambar itu sebagai sebuah kalimat, terus kita, kita generate, iya, kita kayak gabungin bagian-bagian kata itu menjadi, kalimat atau gambar yang baru. Nah, di discrete latent space, ada yang disebut sampler. Maksudnya tuh apa sih sampler tuh? Kalau kita balik lagi ke contoh yang tadi, kalau kita, di diffusion model, gimana cara kerja diffusion model tuh, pertama kita punya sebuah, distribusi yang, kita ketahui. Biasanya, kita pakai Gaussian. Kemudian distribusi dari Gaussian itu, kita ubah menjadi, target data distribusi atau target si gambar itu. Nah, kalau di continuous latent space, untuk membuat gambar baru, kita dapat dengan mudahnya kita tinggal ngesampel dari Gaussian, dari, distribusi Gaussian tersebut. Tapi di discrete latent space nggak bisa segampang itu, karena, kita nggak punya base known distribution tersebut. Jadi apa yang kita lakukan, yang kita lakukan adalah kita coba nge-train model atau sebuah sampler untuk dapat ngesampel si data distribusi tersebut. Nah, ini adalah beberapa sampler yang dipakai untuk discrete latent space. Di paper pertama mereka, yaitu VQVAI, mereka pakai pixel CNN.
kemudian di VQ-GAN mereka pakai GPT, kemudian di Maskit mereka pakai BERT, dan ada dulu ada juga, eee, ora sebuah paper yang coba pakai diffusion proses buat nge-generate si codebook-nya. Nah, jadi gimana sih cara autoregressive sampling itu bekerja? Jadi, autoregressive sampling itu bekerja dengan cara pertama kita punya, sequence input, bisa kata, bisa codebook image, kemudian kita masukkan ke dalam, GPT atau ke dalam transformer. Kemudian kita dapat data distribusi dan, dari data distribusi itu yang paling gede kita bisa dapat, eee, sequence kelanjutan dari input tersebut. Kemudian si sequence ini tuh bakal kita append ke dalam input, dan proses tersebut tuh bakal, berulang-ulang terus sampai si model ngepredik end of token sequence. Nah, di sini tuh, to be note di sini untuk, mempermudah visualisasi, aku masukinnya -1, tapi kalau di, real world skenario, biasanya end of token ini, integer yang sangat besar. Biasanya kayak kalau misalnya si tokenizer-nya cuman punya 10.000 token, end of token-nya 10.001 biasanya. Nah, kalau, kalau kita lihat-lihat, ini tuh sebenarnya cuman conditional generation aja. Nah, terus satu lagi yang mau aku bahas ini adalah, Gamble Softmax. Ini yang ngebuat, eee, ngebuat model seperti GPT itu lebih kreatif sebutannya. Soalnya kalau kita nggak pakai Gamble Softmax ini, si GPT eee, bakal ngeprediksi kata yang sama berulang-ulang doang. Nah, apa itu Gamble Softmax? Aku nggak akan terlalu, detail untuk Gamble Softmax, tapi basically di dalam Gamble Softmax ini ada sebuah hyperparameter namanya T atau temperatur. Nah, T ini tuh, bakal, ngasih weight ke prediksi-prediksi yang, probabilitasnya kecil. Sehingga nggak cuman label dengan probabilitas besar aja yang dipilih. Semakin besar temperaturnya, semakin datar probabilitasnya. Nah, sekarang, dari sini mungkin ada yang mau tanyain dulu sebelum kita ke paper ya? Hmm, oke, belum ada ya? Oke, langsung aja kalau gitu. Oke, sekarang kita bakal langsung ke papernya, Autoregressive Image Generation Without Vector Quantization. Nah, jadi gimana sih kita bisa nge-apply si autoregressive image generation tadi, tapi instead of, buat discrete latent space, kita masukin ke continuous latent space. Nah, sebenarnya cara yang dipakai cukup gampang. Kita, di diffusion model secara tradisional biasanya kita pakai UNet buat nge-generate noise-nya. Nah, misalnya nih ada noise, di time step 0, kita bakal masukin ke UNet buat ngeprediksi noise time step berikutnya. Kalau dipikir-pikir ini, proses ini tuh mirip seperti proses sequence generation. Nah, jadi yang mereka lakukan adalah mereka mau nge nge ngubah si UNet ini menjadi GPT. Oh, nah, iya, balik lagi ke tadi kan, karena autoregressive tuh, sebenarnya kalau dipikir-pikir di diffusion model tuh karena kayak dari noise ini, dia ngeprediksi noise setelahnya itu kayak sequence generation kan. Jadi, ya udah bisa kita ubah aja si autoregressive ini si UNet ini bisa kita ubah jadi GPT, dan tes dari nge-generate si noise ini bisa kita re ka re reformulate sebagai autoregressive test. Nah, loss-nya sendiri cukup simpel, ini loss yang mereka, propose, mereka namakan diffusion loss. Jadi sebenarnya di sini tuh cuman, eee, estimated noise dikurangin sama, true noise-nya. Jadi, loss-nya sendiri tuh cukup simpel,
dan ini, eee, arsitektur yang mereka propose. Di sini mungkin kurang jelas, jadi bakal aku coba jelaskan di slide berikutnya. Jadi apa yang mereka lakukan adalah oh ini agak error animasinya, sorry. Eee, Jika diberikan initial embedding XT, mereka bakal masukkan XT ke dalam GPT dan instead of tadi ada, biasanya mereka pakai softmax buat ngeprediksi label, mereka remove softmax-nya sehingga output-nya tuh, pure embedding dari GPT. Nah, si GPT ini eee, mereka bakal, train buat ngeprediksi noise dari XT+1 tadi. Dan kemudian embedding ini bakal masuk ke noise estimator, kalau di paper mereka pakai ResNet dan digabungkan dengan sampled noise dari Gaussian. Kemudian dari situ, didapatkanlah estimated noise dari XT+1. Jadi sebenarnya, metode yang mereka propose ini, lumayan simpel. Nah, selain dari metode autoregressive sampling ini, mereka juga nge-propose, eee, nge-propose cara cara kita pakai bidirectional transformer buat ngelakuin autoregressive. Tapi sebelum itu, kenapa sih pakai autoregressive? Kayak apa yang membedakan autoregressive dari UNet atau dari DIT? Kenapa kita harus pakai autoregressive modeling untuk image generation? Eee, si author memberikan 2 argumen kenapa kita pakai autoregressive modeling. Pertama, autoregressive modeling ini, actually membuat si modelnya tuh jauh lebih kreatif dalam gambar, dan kedua, si kreativitas si model ini bisa dikontrol menggunakan hyperparameter T tadi, temperatur yang ada di gambar softmax. Nah, ini juga, salah satu metode yang di-propose dari si author. Jadi instead of kita pakai autoregressive secara tradisional, di mana kita nge-generate si noise-nya satu per satu, instead kita menggunakan, bidirectional transformer atau BERT, di mana di sini ini sebenarnya sesuatu yang, awal-awal aku pikir kurang intuitif karena di awal-awal si author bilang kalau si noise ini bisa kita generate per sequence iya per sequence sesuai kayak autoregressive generation. Tapi di sini mereka instead nge-generate-nya tuh secara random sequence-nya. Jadi di sini tuh bisa dilihat, mereka menggunakan teknik dari mesh gate, di mana mereka bakal nge-mesh beberapa token dan kemudian menggunakan known token, mereka bisa nge-generate langsung 5 token secara secara langsung. Jadi dia nggak di-generate satu per satu seperti autoregressive secara tradisional. Nah, ini ada, eee, experimental result dari metode-metode yang mereka pakai. Pertama, autoregressive secara tradisional dan kemudian, mesh autoregressive yang mereka pakai, dan VID yang diberikan tuh, jauh berbeda dari autoregressive secara tradisional dan mesh autoregressive yang mereka pakai. Hampir 10 poin bedanya. Nah, terus di sini juga, mereka coba menggunakan, berbagai macam tokenizer. Di sini tuh, tokenizer tuh, bagian encoder decoder dari diffusion model. Di sini, mereka nge-propose karena sebenarnya loss function mereka tuh, mirip L2 distance loss, mereka bisa aja pakai itu buat, discrete tokenizer juga. Jadi mereka di sini punya 2 tokenizer yang mereka coba, VQ16 ini discrete tokenizer dan KL16 ini, VA. Dan di sini, di paper tradisional di paper original VQ-GAN, VID-nya tuh, 8 kalau nggak salah, dan sedangkan di sini ketika mereka pakai diffusion loss, VID-nya berkurang satu poin. Jadi, diffusion loss ini ternyata juga bisa nge nge-improve, discrete latent token sorry,
ya, discrete latent space, ya discrete generative model instead of continuous generative model doang. Dan salah satu, advantage dari using autoregressive instead of diffusion model yang secara umum adalah, di autoregressive nih, generative time-nya jauh lebih cepat. Bisa dilihat di sini MAR nih, bukan saja VID-nya jauh lebih kecil daripada DIT, tapi inference time-nya juga jauh lebih cepat daripada DIT. Dan di sini ada result-result ngebandingin sama generative model lain. Bisa dilihat kalau, dia hampir paling tinggi di semua kecuali waktu dibandingin sama MAG VIT. Dan ini, ini beberapa gambar yang aku coba generate pakai kode mereka. Jadi, gitu aja sih buat presentasi aku, kira-kira ada pertanyaan? Halo, eh, saya ada Halo? pertanyaan kalau boleh. Suara saya Oh, kedengeran nggak? kedengeran? Iya. eh, jadi kan anu apa namanya buat presentasi ini kan saya juga kayak sempat kan cek papernya mereka. Hmm, Nah, itu saya penasaran kan di bagiannya anu apa namanya di bagian appendixnya di limitationsnya itu dia anu apa namanya ada disebutkan dua limitasi. Nah, anu apa eh, yang anu apa nama apa nah salah satu pertanyaan saya adalah dia itu salah satu limitasinya disebutkan bahwa anu apa namanya si itu kan si apa namanya si image generation sistemnya dia itu em, anu apa namanya memerlukan pre-trained tokenizers kan terus katanya dia itu kayak hmm, anu apa namanya nantinya mau kayak dibuat kayak semacam anu apa namanya tokenizernya dia sendiri. Gimana cara jelasinnya agak sulit gitu loh. iya. Boleh mungkin saya anu aja apa namanya saya share di bagian dia itu di papernya atau saya screenshot gitu. Eee boleh, mungkin saya lagi buka juga paper-nya, mungkin Oh, oke bisa oke saya di bagian share-in. anu apa appendix A limitation dan and border impacts itu. Oke, Nah, sebentar pertanyaan ya. saya adalah kayak kira-kira kalau dari anu apa namanya dari masnya sendiri kayak gimana ya nantinya kayak apa ya like how to tackle this problem gitu loh nantinya ke depannya gitu. Gitu sih Mmm, yang saya penasaran ya. limitation yang ini ya, Iya, ada dua itu yang ha, beyond demonstration. Oke, mungkin, eee, tadi pertanyaan tadi pertanyaannya lebih ke sini ya, yang pre-trained tokenizer ini? iya, sebenarnya sebenarnya semuanya juga sih, tapi ya yang Oh, kedua semuanya, dulu oke aja nggak oke. apa-apa. Oke oke. Itu aja dulu. Mmm, oke, kayaknya yang satu mungkin, ya mungkin mirip-mirip dari yang kedua. Wait, quality of rice can oh, oke. Ya jadi sebenarnya, dari metode ini tuh dia cuman fokus di sininya doang kan, cuman fokus kalau kita balik lagi ke wait, oh sebentar sorry, aku share semuanya aja. Oke, kelihatan ya? Kalau kita fokus di sini nih, si paper ini tuh dia cuman fokus di bagian ininya doang, di bagian ngepredik, noise dari diffusion model sendiri. Nah, kenapa si paper ini nyebut ini limitasi, karena, eee, kualitas dari gambar yang di-generate dari, metode ini tuh sangat bergantung dengan tokenizer yang mereka pilih. Jadi, ya jadi pertama tuh ada 2
ada 2 step dari training, method ini. Pertama kita harus nge-train si tokenizer-nya secara end to end, eee, ya kayak dia nge-train VAE kan harus di-train secara eee, sorry namanya, secara auto encoder. Nah setelah si tokenizer-nya di-train, dia harus nge-train lagi si GPT-nya buat nge-generate, buat nge-estimate noise dari si diffusion model. Nah di sini tuh, kualitas si gambar nih kalau secara dari pengalaman aku ya, kalau misalnya kualitas gambarnya jelek, kita nggak bisa tahu langsung apa yang nyebabin modelnya jelek. Bisa aja karena si model yang yang nge-predict diffusion model yang nge-predict si noise-nya ini jelek, atau bisa aja waktu kita training autoencoder-nya ini jelek. Ini tuh salah satu limitasi dari, model sekarang. Mungkin kalau kalau ditanya kayak gimana ke depannya sih, eee, kalau ke depannya mungkin kalau kita punya kayak model yang secara end to end nge-generate gambar will be good ya, kayak tapi, aku nggak aware sih sama model at least di riset sekarang tuh, aku nggak aware sih sama ada atau enggak model yang bisa ngelakuin itu. Mungkin, gun based model mungkin bisa ngelakuin itu, tapi ya selain itu aku kurang aware sih. Ini juga yang mungkin yang mereka bilang di limitasi pertama mereka juga mereka bilang kan di sini ada beberapa artifak di gambar ini, dan ternyata artifak-artifak ini tuh, di model sebelumnya itu juga ada. Jadi ada beberapa artifak tuh yang kita nggak terlalu sure gitu, itu tuh datang dari si tokenizer-nya kah atau dari si latent space, si sampler ini, si model yang nge-estimate noise dari diffusion-nya. Setidaknya menurut aku kayak gitu, tapi ya aku bisa salah sih. I see. Oke. Ya, makasih ya. Dari tadi itu saya Oh, catat iya iya. semua. Ya, makasih banyak. Oke oke. Ya, Ya kalau ada argumen lain juga nggak apa-apa, soalnya aku juga masih belajar kok. iya, saya juga sama. Fab, gue punya pertanyaan, Fab. Oke oke. Ini problem yang di software itu dia jadi kan kalau misalnya discrete representation pakai discrete representation dia let's say lu punya 512 tokennya Mmm, ini tuh dia per satu token per satu dia tuh kalau lu punya 512 berarti dia start dari 0 tuh 1 2 3 4 5 kayak gitu. Nah, eee, per token enggak kok. representation. Jadi kalau di metode ini tuh kalau di discrete latent representation biasa kan, dia habis dari GPT ini output-nya embedding kan kok. Dari embedding itu terus Ya, dia ada satu kayak classifier layer yang buat ngeprediksi token berikutnya kan. oke. Nah di metode ini tuh si classifier layer-nya tuh dihilangin kok. Jadi si output dari GPT-nya itu, eee, langsung langsung latent space-nya, dan si latent space ini masuk ke noise estimator. Di sini tuh mereka pakai ResNet buat noise estimatornya dan digabungin sama samplet noise dari, Gaussian tadi buat dapetin, final estimated noise-nya kok. Oke, intuisinya apa ya, Fab? Kenapa harus dihilangin ya step yang lu bilang Eee, classifier? sebe sebenarnya itu, intuisinya lebih kayak dia kalau di discrete ini kan dia pakai, kalau menurut aku ya, kalau di discrete ini kan dia pakai classifier layer ini sebenarnya cuman buat ngubah dari si latent space-nya jadi, jadi predicted token kan kok, karena kita cuman pengen kayak satu token aja buat discrete latent space. Sedangkan kalau di sini tuh mereka bilang kayak, eee karena kita pakai continuous latent space, ya udah kita nggak perlu si ininya, kita nggak perlu si, classifier-nya, kita ilangin aja si classifier-nya sehingga si output-nya tuh jadi tetap continuous kok.
Oke, aku coba baca lebih lagi. Oke, Fab itu ada yang tanya di chat. Thank you, Fab. Oh, oke. Membutuhkan resolusi tinggi atau enggak? Aku nggak pernah nge-train diffusion from scratch sih. Aku biasanya fine tuning. Tapi kalau harusnya eee, resolusi tinggi tuh, menurut kamu berapa ya? Soalnya biasanya harusnya 512 kali 512 tuh, cukup buat resolusi nge-train diffusion model. Mungkin pertanyaan yang lebih spesifik ya bukan lebih spesifik sih, mungkin pertanyaan yang lebih nah iya, bisa dikompres juga pakai autoencoder kalau, resolusinya terlalu tinggi. Tapi mungkin yang jadi problem di diffusion model tuh, less on resolution, lebih ke berapa banyak data yang dipakai buat training kayaknya sih. Biasanya harusnya setahu aku tuh di atas 256 kali 256 harusnya bagus sih buat resolusi bukan bagus, maksudnya enough buat nge-train diffusion model sih harus. Oke, thank you, Fab. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Halo, selamat siang. Selamat siang. Eee, Selamat iya, halo kok, malam. Ya, Fabian, aku mau nanya nih boleh mengenai. kok. Oke, jadi kan terus kan ini atau regressive image generation ini kan model after ya atau regressive models di NLP kan ya, ya Mhm, GPT lah, iyap, betul. paling gampang simpelnya kan. Ya, ya kalau ya kalau dari inspirasi kan words are uh, kalau words kan di tokenize berdasarkan a discrete point in their uh, in their dimension kan, in their Iya, representation kan. Nah, iya, kalau di sini eh, ya itu kan eh, anggapannya itu juga vector quantization kan ya. Artinya kan eh, apa kata-katanya itu di encode berdasarkan. Nah, ini vector quantization kan ini mmm, kan yang kata-kata yang artinya mmm, sama dikelompokkan dalam satu titik yang sama gitu kan. iya, betul. Nah, oke oke. Nah, jadi kalau pertanyaan dari aku sih, kalau dibandingin sama diffusion model, ini mungkin lagi creativity modelsnya sih. Soalnya kan Mmm, banyak yang dibahas dalam paper ini, terutama limitations kan dari ya eksperimennya sekarang kan masih dari ImageNet aja kan ini. iya, Gitu. Nah, menurut Fabian, dari discrete representation ini bagaimana capability modelnya untuk menciptakan sesuatu yang kreatif itu? Misalnya, I want a lion with the with the with a with the leg of an antelope and the wings of a falcon gitu. iya. Eee, kalau dari kode yang mereka provide sih mereka belum belum bisa, ini sih, belum ada buat text to image sih, cuman labeled image generation doang. Tapi Oh. kalau at least dari paper lain, dari kayak discrete latent space, kayak MassGit, kayak Muse, menurut aku sih apalagi buat kayak image editing, menurut Hmm. aku dia, eee, lebih bagus sih kok daripada kayak diffusion Oh, model. Soalnya kayak kalau image editing di ini nih, di Muse atau di MassGit, misalnya kita pengen ngubah si telinganya si anjingnya doang, kita hmm. nggak perlu kayak nge-convert kalau di Diffusion kan kita harus kayak basically generate ulang kan gambarnya. Kalau di MassGit, dia bisa cuman kayak nge-mask kayak sebagian dari codebook ini doang. Jadi kayak sebagian besar dari representasi gambar itu masih ada, tapi cuman yang di-mask doang nih yang berubah. I see. Ya, di areanya itu aja ya yang dimask Iya, area. cuman di area yang di-mask doang yang berubah. Oh.
Oh, oke. Berarti ya aku kira tadi ada implementasi text to image-nya. Jadi berarti sekarang masih conditionalnya berdasarkan anggapannya kayak class value-nya gitu ya. Ya, baru kayak label conditional based on label doang sih kok. Hmm. Jadi Label based cuman bisa conditional. ya cuman bisa kayak kucing atau bisa anjing, belum bisa kayak yang teks sih. Kalau dari controllability-nya gimana ya? Belum ada juga ya. Jadi masih benar-benar label based. Iya. Kalau kalau dari intuisi aku sih, aku mikirnya kalau setidaknya, ini yang aku baru mau eksperimen sih, aku baru setup eksperimennya. Tapi kalau dari intuisi aku sih, kemungkinan besar si controllability-nya tuh bisa dimasukin di noise estimator sih kok. Tapi itu balik lagi, aku baru masih eksperimen sih. I see. Oke. Ya, interesting sih metodenya yang pakai autoregressive gini. Ya, cuman Iya itu sih dah lumayan. yang aku penasaran tuh dari dulu yang pakai discrete latent space itu pasti mengenai itunya sih, creativity-nya dan Mhm. konsepnya. Karena inherently kan apa ya, kalau latent space yang continuous kan artinya ya ada innate ability to interpolate a concept gitu. Iya ya, iya Heeh. betul Jadi betul. yang discrete tuh aku masih kalau discrete kan ya words words are words kayak you can't make a new word out of two words Mmm, gitu. But in iya imaging betul you betul. actually can gitu. Itu yang Iya konsepnya betul. belum aku lihat ke translate. Iya sih. Iya sih kalau kayak benar sih kata Koko, kayak di image editing juga kalau di diffusion model kan kayak tadi, bisa interpolate, sedangkan biasanya di image editing tuh kayak image edit-nya Photoshop gitu loh. Heeh. Oke. Oke, thank you ya Fabian. Iya, sama-sama kok. Oke, looks like udah semua Fab. Ada lagi mau bertanya mungkin sebelum kita akhiri? Oke, tidak ada. Oke. Kalau gitu, thank you Fabian atas presentasinya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. 2 minggu lagi. Oke, see you guys. Thank you Thank you semua. semuanya. Thank Thank you. you.